Halo, apa kabar kalian semua? Sekarang waktunya kita bikin konten gaming test di ponsel Poco M5s. Kemarin udah kita bahas buat video unboxingnya, lebih tepatnya ini ponsel sangat menarik banget di rentang harga buat sekarang ini. Karena dari harga 1,2 jutaan kita udah mendapatkan segala aspek yang sangat mumpuni banget. Dan emang yang cukup disayangkan itu buat layarnya yang masih pakai 60Hz tapi udah ketutup dengan berbagai spek lainnya ya. Nah, seperti biasa, buat konten gaming test tentu saya perlihatkan terlebih dahulu. Buat baterai yang tersisa ini masih ada di 100% karena barusan saya cabut dari charger. Kemudian ini konektivitas data saya matiin, ada kartu SIM yang terinstall, kemudian data seluler, lokasi dan juga Bluetooth udah saya matiin ya. Jadi cuman pakai konektivitas WiFi doang. Dan stopwatch udah kita mulai. Sekarang kita perlihatkan buat settingannya. Nggak ada settingan ya, layarnya kan cuma di 60Hz. Sorry, lupa saya. Dan buat FPS real time udah saya aktifin ya. Langsung aja kita mulai buat gamenya, yaitu game Mobile Legends. Ini suhu ruangan seperti biasa ya, 28 mendekati 29, biasanya sih di 30 derajat Celcius ya. Dan suhu ponsel kita cek, suhu layar ada di 33, suhu backdoor ada di 31 mendekati 32. Ini match yang pertama saya perlihatkan buat settingan grafisnya. Nah, buat settingan grafisnya ini sebenarnya mantap banget ya, seperti yang kita bilang tadi, bisa main di 90 fps sebenarnya tuh, karena refresh rate-nya udah ke unlock nyampe super, dan grafisnya bisa nyampe ultra. Kita mainnya di tinggi aja nyampe ultra kayak gini buat grafisnya, karena percuma kan main 90 fps atau grafis super karena gak adanya buat 90 Hz. Langsung kita mulai buat matchnya. Ini kita ubah terlebih dahulu, kita mainnya di rank ya, dan nanti bakal kita lihatin gimana buat suhu serta penurunan baterai di ponsel Poco M5s. Kalau lagi lancar kayak gini sih enak aja ya dipakai main meskipun cuma 60 fps. Dan buat grafisnya ini kalau menurut penglihatan saya loh, warnanya agak kelihatan sedikit pucat, terutama buat warna merah di skin Johnsonnya ini. Kalau grafik dari settingan game sih udah saya bikin yang kanan rata kanan, atau lebih tepatnya pakai grafis ultra. Dan ini suhunya udah kita pakai kurang lebih selama 12 menit. Ini suhunya udah mulai kerasa sedikit hangat. Ntar kita liatin kalau udah nggak ada musuh ya, kita liatin terlebih dahulu. Nah, suhunya udah mulai hangat aja nih ya kan. Suhunya udah ada di 41 derajat. Suhu backdoor di 40. Nah, ini pingnya udah kerasa stabil ya. Paling tingginya di 30 ms. Nah, mari kita lihat gimana kalau kita pakai kebut-kebutan, pakai si Jontit ini. Oke, nah lancar banget ya kan. Oke. Nah, kurang dikit Carmilla-nya pada loh. Nah, lancar ini buat main. Gak ngalamin lag sama sekali, asalkan buat pingnya lancar tuh, buat permainannya juga lancar, pengalaman main gamenya juga enak banget nih. Cuman buat suhu emang kerasa sedikit hangat, tapi nanti di match kedua coba kita turunin buat grafisnya ya. Kita turunin pakai grafis itu, pakai grafis super aja. Intinya di bawahnya ultra lah. Nah, oke. Mantap. Aduh. Dan buat suhunya dari tadi sih kayaknya stuck di 41 derajatan doang. Ntar kita lihat lagi, karena buat suhunya tuh buat angetnya masih sama aja menurutku di tangan tuh. Gak kerasa makin panas. Oke, mantap. Nah, nice double kill Johnson. Langsung yuk kita serang di turret. Oke, nah oke, nice. Langsung kita serang turretnya. Oke, nah kita freestyle dulu. Oke, nice ya. Match pertama kita udah menang, dan langsung kita cek buat suhunya terlebih dahulu. Suhu layar meningkat paling tinggi di 42,5. Suhu backdoor kita cek paling tinggi di 40,3 doang. Dan sekarang kita perlihatkan terlebih dahulu buat baterai yang tersisa. Ini udah kita pakai selama 20 menit ya. Baterai yang tersisa ini masih ada di 96%. Sekarang kita perlihatkan buat FPS real time-nya. Bisa kalian perhatiin buat FPS real time ini bisa dibilang bagus, karena rata-ratanya dapat di 55 fps. Dan ini buat frame drop-nya ya. Paling parahnya tadi ini cuman di kisaran berapa nih? 38 fps. Jadi ini menurutku emang waktu kita pakai buat main game itu kerasa lancar. Jadi bisa dibilang buat performa main gamenya itu bagus. Buat lag-nya tuh menurutku ya nggak ada. Yang penting buat pingnya tuh lancar aja, di bawah 30 atau di bawah 50 ms itu tentu lancar banget buat grafisnya. Kemudian buat baterainya juga menurutku sih standar ya. Ini kita coba main buat match yang kedua dan kita turunin grafisnya.
Gak usah pakai rata kanan, apakah suhunya nanti bisa sedikit menurun atau masih sama aja ada di 41-42 derajat. Ini buat grafisnya udah kita turun ke tinggi, frame rate-nya kita pakai di tinggi atau 60 fps. Kita lanjut buat match yang kedua. Oke, ini ya match kedua kita mainnya di Brawl. Oke, ini buat main Brawl-nya kayaknya bentar lagi selesai ya. Nah, oke udah selesai ini. Dan langsung cek buat suhunya. Yang pertama kayaknya mulai adem ya, sedikit menurun di 40,9, nggak nyampe 42 ya. Back cover atau backdoor cuman 38, nggak nyampe 39, 38,7 tadi. Sekarang kita perlihatkan buat sisa baterainya. Ini masih ada di 93% dan udah kita pakai selama 33 menit. Dan ini buat FPS real time-nya lebih stabil ya, dan sedikit ngalamin frame drop nggak kayak tadi, dan rata-ratanya masih sama di 55 FPS. Jadi buat main game Mobile Legends, Poco M5s ini masih sangat worth it banget di tahun 2024. Dan meskipun buat grafisnya itu bisa kita pakai buat refresh rate super sebenarnya ya, tapi berhubung layarnya kan cuma 60 Hz doang, jadi kita mainnya cuman di 60 FPS. Dan main 60 FPS itu menurutku masih tetap enak, masih tetap lancar. Cuman buat kalian yang udah kebiasaan main di 90 fps tentunya sedikit kerasa berbeda. Tapi intinya buat main game Mobile Legends di Poco M5s ini masih sangat lancar dan juga worth it banget. Nah, match selanjutnya kita main Free Fire Max. Oke, kita liatin terlebih dahulu buat settingan grafis. Kita bikin di maksimal atau kita setting di rata kanan. Bayangan kita bikin tinggi, kita bikin on. Auto scale juga kita bikin on, dan ini kita bikin terang aja. Sekarang langsung kita mulai buat matchnya. Oke, udah double kill. Oke, lumayan triple kill. Kita cek suhu terlebih dahulu. Suhunya kayaknya makin meningkat nih ya. Layarnya nyampe 43 tadi. Layar nyampe 43, back cover nyampe 41. Ya, kerasa panas. 41,8. Tergolong anget ini. Belum panas-panas banget. Anget tapi di tangan bisa bikin berkeringat. Entah ini tangan saya aja yang cepat berkeringat atau tangan kalian juga. Intinya kalau yang saya rasain kayak gitu ya. Oke, nice. Oke, nah, nice. Oke, udah nyampe Boyah ya. Kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar mantap nih, nyampe 45,9. Wih, nyampe 46. Dan suhu backdoor ini makin hangat di 42,3, 42,7 tadi. Sekarang kita lihat buat baterai yang tersisa. Nah, baterainya ini masih tersisa di 89%, udah kita pakai selama 48 jam. Sekarang kita lihat buat FPS rata-ratanya dapat berapa. Nah, ini FPS rata-rata dapat di 51 FPS dengan grafisnya kayak gini. Kurang stabil buat grafisnya, tapi ya masih tetap kerasa enak, apalagi mengingat harganya cuman di 1,2 juta rupiah. Sekarang selanjutnya main game PUBG Mobile. Oke, kita lihatin terlebih dahulu buat setting di game PUBG Mobile. Nah, ini buat game PUBG Mobile rata kanannya bisa nyampe HD high, ini bagus buat harga segini. Dan ini juga bisa nyampe smooth ultra. Ini bisa memadai dengan ponsel di harga 2-3 jutaan buat sekarang ini ya. Dan kita mainnya pakai gyroscope hardware atau gyroskopnya kita bikin always on. Kita lihat nanti gimana buat performanya. Dan kita main di Erangel. Nah, ini buat giroskopnya tentu udah kerasa enak dan juga nyaman banget, apalagi kalau kita lihat dari harga kita belinya kemarin kan cuma di 1,2 juta rupiah ya. Ini udah kerasa sangat worth it banget, giroskopnya udah pakai hardware. Meskipun kalau kita pakai kayak gini gironya agak sedikit kurang responsif, tapi udah kerasa enak banget mengingat harganya cuma di 1,2 juta rupiah. Mana lagi coba di harga segini udah pakai giroskop hardware, layarnya juga AMOLED loh. Buat main game PUBG Mobile ini tentu terlalu worth it banget sih. Ya, ini ngerasa sedikit agak lag aja, tapi ya jarang-jarang nggak langsung yang dikit-dikit ngeframe, dikit-dikit nge-lag kayak gitu, nggak. Nah, ini buat speakernya juga sedikit ngebantu tentunya karena udah pakai dual speaker stereo ya. Mantap banget nih. Bisa dibilang ponsel gaming termurah, terworth it buat dipakai sosial media juga. Ini juga kerasa enak banget. Akhirnya nyampe juga di airdrop. Dapat apa nih? Lumayan. Ini total orang masih ada 12, berarti musuhnya masih ada 10 ya. Dari tadi gak muncul nih musuhnya.
Nah, oke, nice ya. Akhirnya dapat chicken winner dan kita cek buat suhunya. Suhu layar di 42. Suhu backdoor di 40,3 tadi, 40,4. Udah kita pakai selama 1 jam lebih 18 menit dan sisa baterainya ada di 81%. Nah, ini main PUBG Mobile ini sampai 30 menit ya. Kita lihat FPS rata-rata yang dapetin ini bagus banget, dapat di 37 FPS dan jarang ngalamin frame drop. Jadi buat kesimpulannya, menurutku Poco M5s ini bisa dibilang benar-benar ponsel di harga 1,2 juta atau ponsel entry level terworth it buat sekarang ini. Dari segi performanya menurutku gacor banget, cuman buat suhunya emang kerasa hangat cenderung panas, terutama waktu kita pakai buat main game itu ya, Free Fire Max kita pakai buat settingan rata kanan tadi nyampe 45 derajat loh. Udah kayak Infinix GT 10 Pro aja waktu pertama kali launching. Kalau sekarang sih Infinix GT 10 Pro udah kerasa adem banget ya. Dan buat konsumsi dari baterainya ini kan masih ada 81%, dipakai 1 jam lebih 20 menit. Ini menurutku tergolong standar atau bisa dibilang wajar, nggak hemat-hemat banget dan juga nggak boros-boros banget. Dan buat urusan performa menurutku emang patut kita acungi jempol. Buat main game PUBG Mobile oke banget, lancar, giroskop udah hardware, dual speaker stereo lagi. Buat main game Mobile Legends juga tadi udah terasa lancar, cuman ya itu masih di 60 fps tapi masih tergolong oke banget, dan buat baterainya tergolong awet. Jadi buat kesimpulan performa di Poco M5s ini sangat-sangat worth it banget. Cuman satu catatannya, buat suhunya emang kerasa hangat atau cenderung agak panas aja. Panasnya cuman waktu kita pakai di main game Free Fire Max tadi ya. Dan buat konten gaming testnya menurutku cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di konten review Poco M5s berikutnya.